Selama ini gue kalau beli AC itu keseringan yang inisialnya huruf D. Udah tau lah ya kualitasnya kayak gimana. Sampai akhirnya nongol AC yang harganya ini paling miring dengan fitur yang paling canggih. Namanya TCL Gentle Cool Pro. Yuk langsung gue spill 7 hal menarik dari AC ini. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Poin utama kenapa gua mau coba AC ini karena udah built-in WiFi yang bisa kita sinkron dan atur lewat handphone. Nah, untuk pengaturannya itu mesti install aplikasi TCL Home dulu, terus kita pairing. Nah, benefitnya emang apa sih kalau misalkan bisa diatur pakai HP itu enaknya apa? Nah jujur ini adalah fitur yang paling sering gua pakai. Jadi kita bisa nyalain AC dari mana aja. Misal nih gua lagi OTW studio niatnya pas sampai mau langsung syuting. Daripada gua ribet chat minta tolong udah aja langsung gua nyalain sendiri AC-nya. Pas sampai enak, ruangan udah kondisi dingin. Atau misalkan kita habis nyalain AC-nya, setelah selesai syuting kita lupa matiin, bisa mati langsung dari handphone. Intinya kita bisa set semua pengaturan atau mode-mode yang ada di AC itu langsung dari smartphone kita. Nah ini juga kepake seandainya remote AC-nya ini hilang atau lupa keselip taruh di mana. Atau misal AC-nya itu ditaruh di kamar anak, terus kita nggak perlu lagi masuk ke kamar mereka kalau mau naikin suhunya misalkan ya biar nggak kedinginan. Alasan utama lain yang bikin gua pakai AC ini karena udah pakai teknologi inverter dan klaimnya itu ada AI-nya. Sebenarnya dulu AC inverter itu kurang peminat karena proses dinginnya itu kan lebih lama. Tapi beberapa tahun terakhir udah nggak kayak gitu ya. Kalau di TCL Gentle Cool Pro ini dari pas pertama kali kita nyalain itu kira-kira cuma butuh 30 detik atau maksimal 60 detik lah. Itu berasa semburannya itu dingin, sejuk. Bisa dibilang prosesnya instan untuk sebuah AC inverter. Untuk AI-nya sendiri ini dia udah built-in dan ada sensor suhunya juga. Jadi dia bisa prediksi suhu, bisa ngatur suhunya biar optimal, nggak yang misalkan kurang dingin atau malah terlalu dingin banget. Dan proses perubahan suhunya ini terasa seamless, nggak yang bikin kaget tahu-tahu berubah dari misalkan yang tadinya panas jadi dingin gitu ya. Yang mana ini juga bakal ngaruh ke konsumsi listrik karena si AC dia bisa ngaturin otomatis suhu yang sesuai. Kalau ngatur sendiri itu kan biasanya kita bakal set nonstop ya di 16 atau 18 derajat. Nah ini yang bikin boros. BTW kalau klaim dari si TCL-nya ini pemakaian setahun itu hematnya kalau dikonversi itu bisa sama kayak kita beli satu AC baru setara 4 juta rupiah. Cuma ya gua belum buktiin sendiri karena ini gue pakainya baru beberapa hari AC-nya. Hal selanjutnya yang menarik dari AC ini adalah nih dipakainya nyaman, termasuk salah satu AC yang nggak bikin masuk angin karena nggak nyembur terlalu kencang. Kalau kita lihat di unit AC-nya itu dia ada lubang mikro, lubang-lubang kecil ya. Jumlahnya katanya ada 1000-an lubang yang bikin hembusan anginnya itu berasa lembut sepoi-sepoi. Sebenarnya di AC lain itu juga ada yang juga pakai teknologi serupa, tapi rata-rata jumlah lubang mikronya nggak sebanyak yang ada di TCL ini. Nah selain lubang mikro juga ada 6 filter biar hembusan anginnya itu tetap steril, tetap sehat. Ada filter silver ion, catechin, fotokalis, elektrostatik, karbon aktif, dan vitamin C yang fungsinya itu beda-beda. Teman-teman bisa cek sendiri aja baca di sini. Next, AC ini juga punya fitur self cleaning via tombol khusus yang ada di remote. Jadi caranya gitu kita matiin dulu AC-nya terus pencet tombolnya untuk mulai prosesnya dan durasinya kurang lebih itu sekitar 30 menit. Jujur untuk prosesnya sendiri gue juga kurang paham teknisnya karena ini kan urusannya sama ilmu IPA ya. Gue sendiri kan dulu sekolah SMA masuknya jurusan IPS. Tapi ya intinya diklaim bisa eliminasi virus, bakteri, debu, pokoknya biar bersih dan juga steril. Masih berhubungan sama aplikasi dan juga fitur WiFi, ada juga nih yang namanya fitur self diagnose. Bisa dibilang ini fitur yang masih jarang ada di AC, padahal sejujurnya ini bakal kepake banget. Jadi si AC ini dia bisa ngasih tahu kita ketika filternya itu udah kotor. Notifnya nanti bakal muncul di aplikasi dan juga ada di panel AC-nya. Ada misalkan contohnya kayak huruf CL, mungkin itu singkatan dari clean ya yang maksudnya. Jadi AC-nya itu udah perlu dibersihin atau dicuci. Atau
Bisa juga muncul E4, itu artinya freonnya ada yang bocor. Jadi kita bisa langsung antisipasi untuk panggil teknisi. Sebenarnya hal paling basic yang menarik dari TCL Gentle Cool Pro ini adalah materialnya. AC ini jadi salah satu yang udah pakai lapisan tembaga golfin. Ini bisa kita intip langsung dari unit outdoornya, kelihatan itu ada warna emas-emasnya. Nah jadi si lapisan tembaga golfin ini itu biar part-partnya nggak gampang lembab, nggak gampang korosi ataupun karatan. Intinya biar lebih durable, karena yang namanya unit outdoor AC itu kan kita taruhnya di luar ya, bisa kena kehujanan, bisa kepanasan, dan juga pasti akan sering berdebu. Dan hal terakhir yang ketujuh yang menarik dari AC ini adalah after salesnya. Gua nggak tahu untuk tipe lain itu garansinya seperti apa, tapi kalau untuk seri yang Gentle Cool Pro ini kita dikasih garansi sampai 10 tahun ya, khusus buat kompresornya, dan 3 tahun buat spare partnya. Yang mana menurut gua ini salah satu yang paling menjanjikan buat sebuah produk AC. Gua sendiri juga belum ngerasain pelayanannya seperti apa karena ya AC-nya kan baru gua pakai. Tapi ya semoga aja service untuk after salesnya ini tidak mengecewakan. Oh ya, dari tadi ini gua lupa, gua belum mention harganya. Gue cuma bilang miring. Nah, buat teman-teman yang kepo atau mungkin pengen samaan nih nyobain AC kayak gua sekarang, gua bakal drop linknya di bawah. Yang pasti harganya paling miring di kelasnya, angkanya kepalanya 3 jutaan.